Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, kiranya firman yang sebentar kami akan renungkan boleh memberkati kami, menguatkan serta meneguhkan iman kami, supaya dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 20. Rut pasal 1 ayat 20 berkata, "Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudaraku, dalam hidup ini kita pasti pernah punya pengalaman pahit. Bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin kita pernah gagal dalam hal percintaan, kita pernah gagal dalam hal pekerjaan, studi, atau mungkin kita pernah ditipu oleh orang-orang yang kita anggap orang baik, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pengalaman pahit itu menjadikan hidup kita kemudian menjadi pahit? Saudaraku, kalau kita mengacu kepada firman Allah, kita tahu bahwa hidup yang kita jalani ini adalah anugerah yang luar biasa. Dapat saya simpulkan bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat indah. Dan saya percaya bahwa sejak semula Allah telah menyeting kehidupan manusia itu dengan berkat-berkat yang luar biasa, dan manusia diminta untuk menikmatinya. Artinya, dengan kata lain, kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa nikmat, luar biasa indah. Tetapi setelah dosa masuk dalam kehidupan manusia, kehidupan ini menjadi berubah. Kita mengalami berbagai-bagai duka lara, penderitaan, sakit penyakit, bahkan berbagai-bagai kepahitan hidup, seperti yang dialami oleh Naomi. Teks firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, mengisahkan bahwa pada zaman para hakim terjadi kelaparan yang begitu hebat di tanah Israel. Demikian juga tanah Betlehem Yehuda juga mengalami dampak dari kelaparan itu. Nah, di sana ada sebuah keluarga di mana kepala rumah tangganya bernama Elimelek, ada Naomi istrinya, serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan di Bethlehem, makanya mereka bermaksud untuk hijrah mencari kehidupan yang lebih layak di tempat lain. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Dan daerah yang dituju adalah tanah Moab. Sayangnya saudaraku, tempat yang diharapkan menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah dari kelaparan yang mereka alami justru menjadi kuburan bagi keluarga itu. Sebab keluarga itu mengalami berbagai-bagai malapetaka yang tiada habis-habisnya. Setelah Elimelek meninggal, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, keluarga itu hanya tinggal Naomi seorang diri. Kalaupun toh ada Orpa dan Rut, mereka adalah bekas menantu saja. Akhirnya, karena keadaan yang tidak memungkinkan, Naomi pulang kembali ke Bethlehem, membawa serta Rut, bekas menantunya, yang memang ingin tinggal bersama-sama dengan Naomi. Melihat kenyataan hidup yang demikian, saudaraku, maka Naomi memposisikan diri sebagai orang yang hidup dalam kepahitan. Itulah sebabnya ketika orang-orang Bethlehem bertanya kepada mereka, "Naomikah itu?" Naomi kemudian menjawab, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan berbagai-bagai hal yang pahit kepadaku." Tampaknya
Pengalaman pahit yang dialami oleh Naomi membuat Naomi melihat hidup ini dengan cara pandang yang salah. Dia tidak lagi melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya, bahwa hidup yang masih bisa dijalani itu adalah anugerah Allah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga Tuhan menyertakan seorang mantan menantunya yang bernama Ruth yang kelak akan memelihara hidupnya. Tetapi karena beratnya beban yang ia alami dan pahitnya pengalaman yang dia lalui, membuat dia tidak lagi bisa melihat hidup yang dia jalani adalah anugerah. Justru dia melihatnya hidup yang sedang ia jalani adalah kepahitan semata-mata. Bukan hanya itu, Naomi justru melihat bahwa segala yang pahit itu dikerjakan oleh Allah untuk dirinya. Itulah sebabnya ia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Dengan kata lain, Naomi ingin berkata, mengapa engkau izinkan hal ini terjadi padaku Tuhan? Kalau engkau Allah yang berkuasa, kalau engkau adalah Allah Israel yang dahsyat itu, mengapa engkau biarkan aku dalam keadaan seperti ini di negeri orang-orang kafir di tanah Moab? Mengapa engkau juga mengambil suami dan kedua anakku? Dan yang tersisa sekarang hanyalah aku seorang diri dan seorang bekas menantu yang tidak memiliki apapun, bahkan mungkin dia tidak punya masa depan. Apalah artinya hidup saya ini? Tak heran bila kemudian Naomi melihat bahwa hidup yang ia jalani adalah pahit. Menjadi pertanyaan adalah, benarkah hidup ini pahit adanya? Jika kita membaca kitab Rut secara keseluruhan, kita akan mendapati fakta bahwa ini hanyalah permulaan dari transformasi hidup yang dikerjakan Allah bagi Naomi dan keturunan-keturunannya kemudian. Tampaknya Allah sengaja membiarkan keluarga itu mengalami keterpurukan agar Rut bisa masuk dalam kehidupan Naomi, lalu kemudian olehnya melahirkan Bapa leluhur Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari Rut kemudian lahirlah Obed, dari Obed lahirlah Isai, dan dari Isai lahirlah Daud, dan seterusnya sampai kemudian lahirlah Tuhan Yesus Kristus secara manusia. Hidup Naomi berakhir dengan happy ending. Saudaraku, belajar dari kisah Naomi, kita menjadi tahu bahwa rencana Allah sesungguhnya adalah baik semata-mata dalam kehidupan kita, terlepas situasi yang kita hadapi apapun itu bentuknya. Mungkin saat peristiwa itu terjadi, kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Yang ada adalah kecelakaan, yang ada adalah malapetaka, yang ada adalah penderitaan, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa situasi apapun sanggup dipakai oleh Allah untuk memberkati hidup kita, untuk menyeting hidup kita, agar kemudian hidup kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat secara luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, berpikirlah positif dan tetaplah percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik dalam segala perkara di dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalaupun hari-hari ini engkau mengalami berbagai masalah, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup Anda, dan saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Kalaupun keadaan kami saat-saat ini sedang ada dalam masalah, kuasa Tuhan bekerja, memulihkan dan menolong kami. Seperti pengalaman Naomi, kami pun juga bisa mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.